Eva sampaikan ya. Ini pertama kali dalam sejarah KPK ya, kelam sekali 15 pegawainya atau setidak-tidaknya mereka semuanya pernah bertugas di rutan KPK ya, yang ternyata seharusnya mereka menjaga integritas, malah kemudian mereka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum. Oknum penegak hukum ini seharusnya dia itu menindak tegas orang yang melakukan tindak pidana. Ya, ini adalah oknum-oknum dari rutan KPK melakukan ya atau dugaan tindak pidana pungli ya teman-teman, atau pungutan liar. Nah, disinilah rakyat pasti berpikir, kok bisa seorang penegak hukum yang harusnya dia itu memberantas atau melakukan atau menindak seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau menangkap, membersihkan negeri ini agar bersih dari mafia-mafia hukum. Akan tetapi oknum-oknum ini malah diduga melakukan pelanggaran hukum seperti contohnya. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti adanya temuan dugaan pemerasan di lingkungan rutan cabang KPK dengan mengumpulkan seluruh informasi dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Ada 15 tersangka. Pertama, Saudara AF, Kepala Rutan Cabang KPK. Yang kedua, HK, Pegawai Negeri yang dipekerjakan atau PNYD yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018 sampai dengan 2022. Ketiga, DR, PNYD, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan dan PLT Kepala Cabang Rutan KPK periode tahun 2018. Di antara 15 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan di rutan KPK ini, sudah ditahan ya teman-teman, sudah pakai baju oranye ya teman-teman ya, ini tahanan KPK ya namanya ya. Oke, sangat saya apresiasi ini dari KPK ya, ini menindak tegas ya, jadi tidak pandang bulu ya, walaupun yang melakukan ini adalah pegawai atau pegawai KPK misalnya gitu ya. Akan tetapi harus adil dan semua harus ditindak tegas ya, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah ya teman-teman ya. Karena di mata hukum ya, kita semua rakyat itu sama ya. Jadi tidak boleh cuman tumpul ke atas tajam ke bawah ya. Jadi ini adalah sejarah kelam ya, ini 15 loh ya, 15 pegawai ya, tersangka pungli ya teman-teman ya. Dan ini gila-gila, bener, ini 15 loh teman-teman ya. Mari kita tonton ya, apa pendapat dari mantan penyidik KPK ini ya, Yudi Purnomo ya, ini ya. Ini mantan penyidik KPK, bagaimana komentarnya dia, kita tonton teman-teman ya. Silahkan teman-teman juga komentar di kolom komentar di video saya ini ya. Mbak, selamat malam pemirsa. Dengan Eva di studio, Mas Yudi, pegawai anti rasuah malah terlibat rasuah pungli. 15 orang ditahan, tanggapan Anda? Ya, tentu ini memprihatinkan, benar seperti yang Mbak Eva sampaikan ya. Ini pertama kali dalam sejarah KPK ya, kelam sekali 15 pegawainya atau setidak-tidaknya mereka semuanya pernah bertugas di rutan KPK ya, yang ternyata seharusnya mereka menjaga integritas, malah kemudian mereka Ya itu harusnya menjaga integritas dan menjaga marwah ya. Nama KPK ini dijaga ya, karena KPK ini yang benar yang disebutkan tadi itu setengah dewa ya di Republik ini, memberantas ya kan, memberantas semua korupsi-korupsi. Ini kan KPK pekerjaannya kan ya, pekerjaan dari KPK. Akan tetapi oknum-oknumnya ini yang memalukan dan mencoreng nama KPK kalau seperti ini. Kasihan ya, KPK sudah bekerja dengan baik ya, ini oknum-oknumnya malah seperti itu ya. Bermain dalam perbuatan korupsi yang kita tahu bahwa tadi dijelaskan bagaimana pertama mereka pakai kode-kode, pakai rekening penampungan, menggunakan nama orang lain. Itu kan semuanya adalah perbuatan korupsi yang harusnya koruptor-koruptor itu mereka jaga seperti itu. Kemudian kita melihat ini bukan hanya sekedar Ya, iya, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Harusnya kan dia yang memberantas korupsi. Akan tetapi, jikalau seperti itu, bagaimana? Ini jadi mencoreng orang-orang yang bekerja dengan baik. Kalau seperti ini, oknum-oknumnya ini mencoreng kalau seperti ini ya. Ya, korupsi yang pertama dilakukan oleh orang bawah ya. Ini kan sebenarnya pegawai ini pegawai golongan bawah Mbak kalau di KPK. Kemudian yang kedua,
yang kita harus lihat bahwa ini bukan sekedar jumlahnya yang hanya 6,3 miliar yang kalau didistribusikan berdasarkan temuan Dewas dari 90 orang yang sudah di sidang etik ya, penerimanya kan nggak besar ya, mulai dari jutaan, puluhan juta hingga ratusan juta, kurang lebih paling tinggi itu 500 juta, atau tadi dijelaskan untuk karutan jatahnya 10 juta sebulan. Tetapi efek dan dampaknya Mbak yang sangat luar biasa. Iya, bukan masalah nominalnya, ini efeknya mau 100.000 ya kan, mau berapa ratus ribu, tapi efek dan dampaknya ini loh, masyarakat pasti akan berpikir ini dampaknya ke masyarakat loh ya. Masyarakat ini butuh penegak-penegak hukum, butuh orang-orang yang bisa melindungi masyarakat ya, jadi membuat masyarakat itu tenang gitu ya, karena masyarakat itu butuh penegak hukum, butuh perlindungan, pengayoman dari penegak-penegak hukum gitu, bukan malah penegak hukumnya jadi oknum gitu ya, malah oknum-oknum penegak hukumnya seperti itu gitu ya. Ini bagus, kebongkar ini sangat bagus sekali gitu ya. Penyidikan, kita tahu tadi ada kode ketika misalnya ada penggeledahan untuk menemukan handphone misalnya. Ya itu, saya berapa kali misalnya ketika saya menangani kasus, ada kebocoran kasus, saya meminta ya kepada rutan itu menggeledah. Memang ditemukan handphone, tapi handphone itu sudah dibuang di kamar mandi ya, sehingga tidak diketahui siapa yang kemudian memilikinya dan sebagainya. Kemudian ada juga ketika kita akan menggeledah, kita memeriksa dulu tersangka, ternyata orang yang akan kita geledah sepertinya sudah mengetahui. Nah, ini sudah sering dibicarakan gitu ya. Jadi sudah ada bocoran Pak Alvin Lim juga bilang gitu ya. Jadi ini cocok sama apa yang dibilang sama Pak Alvin Lim gitu ya. Pak Alvin Lim pernah bilang gitu, seandainya mau ada sidak sudah dikasih tahu dulu ya kan gitu. Ada itu pernyataan Pak Alvin Lim juga bilang seperti itu. Ini penegak hukum bagaimana ya, oknum-oknumnya ini dilakukan oleh oknum-oknumnya. Ini jadi marwah KPK ini harusnya dijaga ya. Kosong, walaupun kita duga ada uang, ada dokumen dan sebagainya yang penting, karena ternyata baru kita ketahui ternyata dari dalam KPK tersangka yang kita periksa itu bisa menelepon seperti itu. Jadi ini benar-benar sangat rusak Mbak. Kenapa? Karena terjadinya itu di rutan KPK seperti itu. Namun sekali lagi yang paling menarik adalah bahwa walaupun KPK mempunyai sistem anti korupsi dan pembenahan integritas pegawai yang bagus, ternyata itu hancur. Karena apa? Karena pelakunya ini Mbak, ini bukan tunggal ya, pelakunya itu juga bukan dua trio gitu kan, tetapi komplotan sehingga mencapai 90-an. Jadi ini yang menarik, mengapa ini bisa terjadi? Ya saya melihat pertama bisa jadi ini para pegawai KPK ini ya, mereka gaya hidupnya itu sudah sangat luar biasa ya. Betul. Kemudian beda dengan misalnya dulu gitu ya, kita sudah tahu. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini saja ya, ini sudah cukup ya, jadi kita cukup tahu ternyata seperti itu ya. Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar video saya ini ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan selalu memberikan sebuah informasi-informasi yang menarik buat teman-teman semuanya agar bisa mengedukasi, bisa mencerdaskan masyarakat. Oke, terima kasih.